Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini aku sebagai moderator, nama aku Wenda. Di sini akan memandu acara 30 minutes dengan tema yaitu branding with ESB dan judulnya itu Join ESB the Best. Nah, untuk narasumbernya sendiri itu ada Mas Nabil sebagai ketum ESB periode kali ini. Terus bagi teman-teman atau mas mbak atau maba-maba nih yang mungkin ada pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di kolom chat atau nanti bisa tanya langsung ketika sesi akhir acara. Seperti itu, kita undang dulu ya pematerinya. Halo Mas Nabil. Halo, hai. Halo, Aman kan? cek, bisa kedengeran suaraku ya? Iya, Mas Mas. Aman kan, Mas? Aman sih, aman. Oke, di sini udah ada Mas Nabil ya sebagai narasumber hari ini. Mungkin Mas Nabil bisa perkenalan dulu, Mas. Oke, kenalin ya, barangkali ada yang belum kenal sama aku. Nama aku Muhammad Nabil Rabani dari Fakultas Ilmu Komputer angkatan 2018. Nah, di sini di SB ini aku menjabat sebagai Ketua Umum periode 2021-2022. Panggilannya Nasir. Oke, terima kasih Mas Nabil atas nah, mungkin oke karena tadi ada kendala ya. Kan ini Mas Nabil sebagai Ketua Umum ISB pada tahun ini. Mungkin bisa diceritain sedikit Mas awal mula terbentuknya ISB. Awal terbentuknya ya. Ya. Oke, terima kasih Anda untuk pertanyaan pertamanya. Izinkan aku jawab ya. Jadi awal terbentuknya ISB itu gini. Jadi pada tahun 2010 itu ada beberapa orang yang punya inisiatif gitu untuk membuat kayak UKM gitu, UKM kesenian fokus di bidang marketing. Nah, karena orang-orangnya itu masih sedikit waktu itu kan. Jadi mereka membuka open recruitment gitu untuk angkatan 2008 dan 2009. Nah, dari situ banyak yang gabung tuh. Setelah banyak gabung, akhirnya mereka membuat nama Masjid Etalase Suara Gereja ini. Terbentuknya itu di tahun 2010. Namun itu masih belum ada surat resmi dari pihak kampus kita. Nah, untuk itu makanya di waktu itu melakukan rapat ya untuk membuat ADART. Nah, makanya diajukan ke rektorat dan baru turunlah surat SK UKM Masjid Etalase Suara Gereja ya pada tanggal 25 Februari 2011. Nah, sejak itu baru Masjid ISB ini resmi dibuka gitu. Nah, mungkin kalau ada yang belum paham gitu ya tentang ISB atau Masjid itu, jadi izinkan aku memberitahu sedikit ya. Jadi ISB itu merupakan UKM untuk kegiatan mahasiswa Universitas Brawijaya yang dibentuk untuk mewadahi minat dan bakat mahasiswanya dalam bidang seni olahraga, terutama marching band. Nah, istilah marching band itu berarti suatu band atau pemain alat musik dalam kondisi baris-baris. Itu menurut definisinya. Nah, marching band ini itu menganut prinsip semi militer. Jadi itu artinya itu tidak hanya mengandalkan keterampilan dalam bermain alat musik saja, tapi juga membutuhkan kekuatan fisik. Nah, hal ini yang membedakan dengan jenis band-band lainnya. Nah, seperti yang kita tahu ada home band, ada band jazz, orkestra, dan lain-lain gitu. Nah, NBISB ini
udah mulai dikenal di kancah nasional, dan insya Allah ya moga-moga aja jadi kenal kita di kancah internasional dan beragam prestasinya. Gitu. Oke, berarti kita udah tahu sendiri ya teman-teman. Jadi ESG ini sudah mau berjalan tahun sama awal sesuai yang diinformasikan sama Mas Nabi sekarang udah 10 tahun dan kita banget udah 10 tahun dan masih bertahan. Nah, ESG ini kan salah satu UKM di Universitas Brawijaya. Mungkin bisa dijelasin Mas mengenai pengurus atau departemen apa aja yang ada di barangkali ada maba-maba yang belum tahu. Oke, departemen yang ada di ESG ya, tapi dalam pengurusan ESG ya. Jadi di ESG itu yang pertama ada satu divisi Badan Pengurus Harian atau BPH. Ya, BPH ini fungsinya nanti mengontrol, mengawasi dan mengelola departemen yang ada di ESG. Nah, departemen yang ada di ESG itu ada 7. Yang pertama kepelatihan yang berfokus di teknis lapangan gitu. Kemudian itu juga departemen informasi dan komunikasi untuk menjaga hubungan internal dan eksternal dari pihak ESG. Dan ada juga human resource development untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di ESG. Kemudian ada juga departemen administrasi organisasi yang mengurus administrasi ESG dan juga seperti inventaris ESG dan semacamnya gitu. Dan ada juga departemen project management yang fokus memanage proyek-proyek yang sedang dijalankan oleh ESG. Ada juga perlengkapan dan ada juga departemen bisnis. Terima kasih Mas Nabil. Kita tahu sendiri ya teman-teman, tadi ada banyak teman yang ngurusin ESG supaya berjalan benar. Pastinya tiap ada tanggung jawabnya masing-masing dan tempat kerja jalannya organisasi. Kalau di ESG nanti kira-kira apa aja yang Mas kegiatannya kayak latihan atau apa? Kegiatan yang ada di ESG ya. Jadi kira-kira itu di kegiatan di ESG itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah kegiatan teknis lapangan. Dalam ini contohnya seperti latihan. Nah, latihan di ESG ini nanti terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu untuk latihan event atau lomba dan juga latihan reguler. Nah, fungsi latihan ini untuk melatih kemampuan anggotanya atau player dalam drill atau baris berbaris. Juga untuk melatih kemampuan untuk bermain instrumennya atau alat musiknya. Dan dalam latihan di ESG ini memiliki 3 section. Nah, section pertama itu ada brass atau section alat tiup, ya, alat tiup. Kemudian ada section perkusi atau petasan atau alat pukul. Kemudian ada juga section kalsgat atau bendera, seperti itu. Mungkin nanti kalau masalah section bisa dibahas lebih lanjut ya. Nah, untuk jenis kegiatan lainnya yaitu ada kegiatan internal yang kegiatan internal yang tujuannya untuk mempererat hubungan antar sesama anggota ESG seperti iklan, terus kemudian ada one day ESG, kemudian ada halal bihalal ataupun acara perayaan lainnya gitu. Dan mungkin ada satu lagi jenis kegiatannya yaitu kegiatan organisasi atau kegiatan yang mengelola organisasi yang kegiatannya ditujukan kepada anggota pengurus ESG yang dipilih setiap tahunnya melalui rapat musyawarah bersama
Nah, kegiatan ini itu nanti rangkaian seperti rapat reguler, rapat besar, rapat lomba, dan lain-lain. Oke, jadi tadi selain kayak latihan itu ada juga kegiatan-kegiatan kayak programnya itu ya mas, kayak rapat, terus jadi juga ada halal bihalal ya, sama kayak Ya, betul. tadi kan juga sempat dibahas ada latihan itu main alat musik. Terus kalau misal selain bisa main alat musik itu manfaat lain kalau gabung di IS itu apa aja ya? Iya, jadi selain kita di sini belajar alat musik itu apa ya? Yang pertama itu kita bisa mendapatkan banyak pengalaman nih, entah itu dari kegiatan yang kita ikuti, di event ataupun lomba. Nah, itu kemudian pastinya kita akan bisa menambah teman atau koneksi atau hubungan gitu ya, yang mana YSD ini merupakan sebuah keluarga besar ya. Total anggotanya aja bisa sampai ratusan loh. Nah, di sini itu kita tidak hanya fokus mengenai masjid saja, kita juga bisa belajar banyak dari kakak-kakak senior kita, entah itu masalah akademik atau kuliah, bisa juga masalah karir atau masalah tentang kehidupan, dan semacamnya gitu. Karena di SD ini banyak orang hebat seperti itu. Oke, mantap sekali jawabannya mas. Jadi benar ya teman-teman. Tadi selain kita bisa belajar RPG, kita bisa baru yang sebetulnya mungkin berasal dari fakultas yang berbeda, terus ketemu itu jadinya agak bangga. Kalau misal ada dari kalian yang punya masalah itu bisa sharing dari sama anggota, karena yang itu kita mendengarkan keluhan kalian, dan juga ada banyak anggota kan, jadi kalian bisa nambah. Kalau boleh tahu sih mas, dari SD itu apa aja sih lomba yang udah diikuti? Tadi kan sempat dibahas ada tingkat nasional sama internasional, mungkin bisa dijelaskan. Oke, lomba-lomba yang pernah diikuti oleh ISD ya. Ini banyak banget kalau disebutkan ya. Mungkin aku sebutkan beberapa aja ya. Ada beberapa jenis lomba yang tingkat nasional yang ada di Indonesia, itu contohnya satu GPMB ya, Grand Prix Marching Band. Di ISD kita pernah mengikuti Grand Prix Marching Band itu tahun 2013, kemudian 2015, ada juga 2018, dan terakhir ini kita mengikuti Grand Prix Marching Band 2020. Nah, itu Grand Prix Marching Band ini tingkat nasional perlombaannya, jadi seluruh Indonesia. Nah, selain GPMB atau Grand Prix Marching Band ini yang tingkat nasional, juga kita mengikuti lomba lain ya, seperti Langga Virtual kemarin Harisan itu tahun 2021, kemudian ada juga Temu itu, kemudian ada juga masalah dia BNDC Bandung Marching Band Competition, itu BNDC ini tahun 2014. Nah, kemudian ada juga lomba tingkatnya internasional yang pernah kita ikuti, yaitu TWMC itu Thailand itu tahun 2016, dan juga satu lagi tingkat internasional yaitu MMA, yaitu yang mengadakan itu dari negara Malaysia. Itu baru saja kita lakukan, yaitu tahun 2021 kemarin. Itu. Ya, jadi yang udah di kita jadi tahu lebih banyak ya. Di ISD itu banyak sekali sudah mengikuti lomba-lomba dari tingkat nasional maupun internasional. Nah, contohnya tadi yang baru-baru itu ada MMA sama nah, pastinya di lomba itu di ISD itu juga banyak prestasi yang bisa meningkatkan pengalaman kita di ISD. Terus kalau dalam waktu dekat ini kira-kira event atau lomba apa yang akan diikuti ISD? Mungkin untuk event terdekat ini ya,
karena beberapa lomba ini belum ada info lebih lanjut dari pihak pengelolanya. Di saat ini kita mungkin akan bakal fokus dulu ke persiapan proyek terbaru ISG ini, yaitu proyek 1 dekade ya. Nah, proyek 1 dekade atau ini adalah proyek perayaan umur ISG yang sudah masuk umur 10 tahun seperti itu. Nah, mungkin nanti di setelah atau di selanjutnya kalau ada info lomba dan kita bisa berhalangan, mungkin kita bisa ikut lomba-lomba tersebut seperti itu. Dalam waktu dekat ini jadi mau ada itu karena ISG ini kan sudah ulang tahun yang ke-10-nya. Jadi dari ISG akan merayakan secara besar dengan adanya satu dekade ini. Jadi dibuatnya nanti mana prosesnya akan ya. Kalau Mas mungkin bisa ceritain Mas pengalaman apa aja dan hal-hal apa aja yang pernah didapat selama sebagai ketua umum ya, pengalaman yang didapat sama mengikuti ISG ya. Yang pertama itu ya, saya sebagai ketua umum juga belajar banyak lah mengenai organisasi, apalagi saya kan baru pertama kali ikut organisasi ini. Di SMP, SMA itu belum pernah ikut organisasi sama sekali ya, jadi bisa belajar banyak di sini, dapat banyak pengalaman tentang duka-dukanya dalam menghidupkan organisasi ISG ini itu. Nah, di sini juga bisa belajar banyak untuk memimpin teman-teman selama anggota ISG, kemudian berusaha bersikap adil, dan juga belajar berusaha memahami atau menyelesaikan permasalahan yang ada itu bukan hanya dari sudut pandang orang aja, tapi juga sudut pandang dari orang lain seperti itu. Nah, semua pengalaman ini ya sangat berharga gitulah. Kayak mengetahui ada suatu kondisi, entah itu kondisi kita atau suka, itu masih ada teman di samping kita buat membantu kita gitu. Jadi dari Mas tadi selain sebagai ketua, Mas Nabil ini juga sudah menorehkan banyak prestasi ya. Dari Mas Nabil ini dari 2019 ya, dari 2019 dimana Mas Nabil ini udah banyak sekali menorehkan prestasi TMP maupun lomba-lomba lainnya. Pasti kalau ada Mas Nabil itu sudah kayak pasti menang, udah Mas Nabil udah kayak kalau menurut Mas Nabil sendiri nih, kalau misal ada maba yang gabung ke ISG sama yang gabung di UKM lain itu bedanya apa sih? Kalau itu aku nggak bisa menilai dari UKM lain ya, tapi yang aku tahu aja yang dari ISG ya, mungkin dari jenis kegiatannya pasti jelas beda ya antara UKM ISG dengan UKM lain. Nah, kalau di sini itu nanti kegiatannya ada belajar alat musik, terus nanti bisa kan olahraga, kita kan ISG kan seni dan olahraga, pasti juga nanti ada olahraganya. Nah, itu nanti badan kita juga sehat karena olahraga tadi. Kemudian di sela-sela proses latihan itu kan pasti kan kita kan bisa belajar memanage waktu ya, bisa manage kegiatan sebulan kita dengan kegiatan di ISG seperti itu. Kemudian nanti ketika mengikuti perlombaan itu setelah pengumuman itu nanti di sini bisa merasakan apa ya, manisnya hasil perjuangan gitu, atau kerja keras kita sudah mengorbankan banyak usaha atau apa gitu buat fokus latihan di ISG. Nah itu. Nah untuk bedanya lagi ya apa ya, mungkin dari ISG itu kayaknya organisasinya itu anggotanya banyak, sampai ratusan lah, lebih dari 100 lebih. Kita itu organisasinya kayaknya itu karena orangnya banyak, kita mengutamakan prinsip kekeluargaan gitu. Jadi nanti kita bisa mendapat banyak teman dan juga pastinya
teman-teman tadi itu bisa membantu kita tidak hanya di kehidupan kuliah ini, tapi juga nanti di kehidupan setelah perkuliahan juga. Gitu. Jadi itu tadi kayak manfaatnya programnya kalau kita gabung. Jadi kan ISB itu pastinya yang daftar itu banyak, kata Mas Nabil tadi sampai ratusan. Terus di ISB ini selain belajar alat musik, kita juga bisa olahraga. Kita perlu pemanasan dulu ya, nanti pas main kita nggak fokus. Oke, kan tadi di ini udah dibuka Q&A dari teman-teman atau maba-maba mungkin yang udah tanya. Nah ini ada yang tanya nih Mas, ada latihan offline nggak sih Kak? Sorry, ada apa? Ini ada yang tanya, kira-kira ada latihan offline atau enggak Kak? Latihan offline ya. Ya, oke, kalau di SG itu apabila kita ada event terpenting atau perlombaan gitu, nanti kita pasti bakal ngadain latihan offline. Jadi nanti teman-teman datang ke UB, kita latihan bareng di sana. Karena mungkin ada juga teman-teman yang dari nol ya, belajar dari nol tentang mesin. Ada juga teman-teman yang sudah punya basic atau pengetahuan atau pengalaman dari event sebelumnya. Tapi nanti di itu contoh, dan nanti kita disamaratakan mulai dari nol bareng-bareng, kita latihan dari awal bareng-bareng. Jadi bagi teman-teman yang mungkin penasaran apakah latihannya di online atau enggak, atau ada latihan offline dan kapan ini itu bakal ada latihan offline, karena dari teman-teman yang mungkin masih belajar dari dan tapi hanya pasti nanti pas latihan offline nanti diajarin. Terus ini ada yang nanya lagi Mas, pengalaman menarik ketika join ISB itu apa Mas? Itu pengalaman saya pribadi itu lah. Kalau pengalaman pribadi ya, yang paling saya senang itu pengalaman ketika saya baru gabung di ISB. Kebetulan waktu itu saya gabung itu lebih awal dari teman-teman ya. Saya gabung mulai sekitar tahun 2012, itu ketika waktu saya masih SMP, di kelas 1 SMP. Nah itu saya gabung karena saya sempat melihat ISB itu pernah tampil di suatu penampilan di Malang gitu. Saya tanya-tanya, katanya boleh ikut latihan nih. Nah itu kan karena saya paling kecil sendiri ya, dan di situ banyak kakak-kakak udah senior, udah kuliah semua. Nah yang bikin saya suka itu, mereka itu nggak ngelihat karena saya masih kecil, mereka itu malah menyambut dengan hangat gitu, merangkul, meskipun saya belum bisa main alat musik dari nol juga, itu malah diajari, malah dirangkul, jadi terasa banget gitu kekeluargaannya. Itu yang bikin saya merasa senang. Sejak itu saya mulai belajar, punya basic, selalu dibantu gitu, baru ikuti lomba-lomba selanjutnya itu. Makanya Mas Nabil, jadi Mas Nabil ini udah join ISB dari sebelum Mas Nabil. Jadi Mas Nabil itu masih setelah itu Mas Nabil udah jadi banget, dan sampai sekarang itu masih di ISB yang mungkin awalnya belum tahu apa-apa tentang alat musik. Jadi sampai sekarang udah banyak menang lomba-lomba dan udah banyak keluarga. Jadi bagi teman-teman yang mungkin masih kayak satu-satu itu belum alat musik atau belum tahu masuk band itu seperti apa, jadi moga aja gabung di ISB, nanti pasti bisa diajarin sama kita dan nanti terus ini ada pertanyaan lagi kalau nanti ikut di ISB itu pasti ikut lomba atau enggak ya? Oke, nanti tenang aja teman-teman,
nanti pasti kita akan ikut sertakan teman-teman untuk lomba ke depannya. Yang penting teman-teman bisa siap aja mentalnya ya buat di latihan bareng, meskipun dari nol nggak apa-apa, pasti semua orang pasti mulai dari nol, ada yang langsung bisa gitu, meskipun ada yang nggak bisa pasti dia pernah punya dari nol juga gitu. Nanti teman-teman latihan bareng di Malang, datang ke Malang ya, kalau ada latihan offline datang ke Malang, kemudian nanti bisa diikutkan ke lomba seperti itu. Jadi kalian dulu bisa alat musik nanti pasti bisa join lomba kok. Ada banyak teman-teman dari yang awalnya tuh nol atau belum paham sama sekali tentang mesin itu apa atau mungkin alat musik cara gimana, tapi dengan join di SB nanti diajarin teman-teman dan akhirnya dari lomba sampai ke terus ini ada pertanyaan tadi, apa aja nih pengalaman yang paling berkesan di SB? Mungkin bisa diceritain pengalaman yang paling berkesan tadi ya, ketika saya pertama kali itu, kemudian dari situ saya masuk ikut lomba-lomba pertama, lomba-lomba besar pertama saya itu CPNB 2013 gitu. Itu kebetulan yang paling muda dan yang paling kecil itu saya ya. Jadi banyak orang-orang yang sudah senior dan lebih tua di atas saya. Itu mereka malah merangkul saya dan dengan sabar melatih saya walaupun saya dari nol seperti itu. Oke, jadi pengalaman menarik yang dari yang dibilang itu Mas Nabil di PMB karena Mas Nabil itu belum kuliah dan masih di waktu SMP ya Mas? Ya, SMP. Jadi Mas Nabil itu udah masih muda banget tapi udah banget bisa join di PMB. Jadi buat teman-teman mungkin yang pertama anak UB angkatan 2020 mau bisa banget join di ISB, itu ada open sampai tanggal 23 Oktober. Jadi jangan dapat bagi teman-teman yang mau mungkin dari teman-teman atau terutama mabanya nih, mungkin yang mau kan bisa tanyakan di kolom chat nanti kita ada bareng. Aku tunggu mungkin sampai bisa rapi. Nanti kalau misalnya ada yang bingung bisa ditanyain kok di kolom komentar. Nanti kita ada kelas bareng kalau misal teman-teman nggak itu sebenarnya ada yang tanya tuh dari Rizky Bahtiar 20. Pak, dulu basicku drum band di SMP, pengen gabung tapi takut Kak. Oke, aku izin jawab ya. tadi mohon maaf ya, siapa yang nanya Mas? Rizky Bahtiar 20. Mungkin untuk si penanya mungkin bisa join bareng ya di live nanti kita ngobrol-ngobrol bareng di live. Teman-teman yang mau tanya silakan, kita ngobrol santai aja sini. Monggo yang mau tanya mungkin bisa dijawab dulu Mas pertanyaannya tadi. Oh ya, tadi ini ya tentang basic ya.
tak apa-apa. Jadi nanti di SD itu kita bakal mulai bareng-bareng dengan teman lainnya, karena kan nggak semua yang gabung di SD kan punya basic ya, karena ada juga yang punya basic dari band-band lain atau bahkan band yang lebih besar ya. Nah itu nanti kita makan dengan basicnya yang ada di SD. Yang mulai dari nol juga jangan begitu lagi. Saya juga dulu gabung mulai dari nol juga, tapi pasti juga di sini teman-teman atau kakak-kakak pelatihnya itu pasti bakal membantu teman-teman dengan sabar gitu, teman-teman bisa. Terima kasih Mas Indra atas tadi Mas Tiar ya yang bertanya. Terima kasih Mas Tiar sudah mungkin ada pertanyaan lagi nih Mas satu dari yang bikin tadi. Itu kalau boleh tahu nanti pas gathering itu ngapain aja ya Mas? Apa tadi? Waktu apa? Iya Mas. Nanti kalau pas first gathering itu kira-kira ngapain aja ya? Oh, first gathering ya? Iya. Oke, nanti di first gathering itu tujuan awalnya itu untuk perkenalan atau bersilaturahmi antara teman-teman sesama anggota yang baru gabung, kemudian juga perkenalan dengan teman-teman yang ada di SD, mulai dari anggota sampai ke pengurusannya. Itu nanti di sana juga dijelaskan sedikit tentang ESG. Jadi nanti teman-teman bisa tahu ESG lebih banyak di first gathering itu. Nanti dijelaskan juga kegiatannya seperti apa, kemudian targetnya seperti apa, dan lain-lain seperti itulah. Jadi bagi teman-teman yang mungkin yang baru daftar di ESG, jadi udah disampaikan mengenai jadi buat teman-teman yang belum bakal join, nanti kita bakal kita ya pertanyaan yang ada di kolom. Buat teman-teman yang mungkin masih bingung atau masih ingin ada yang ditanyakan, bisa banget chat di kolom komentar, nanti pasti bakal dijawab semua. Belum ada yang bertanya. Iya, ini aku Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan, nanti kalau nggak di sini ya bisa langsung tanya melalui grup atau DM Instagram ISB-nya saja, nggak apa-apa. Atau bisa tanya juga lewat kontak person yang ada di website ISB. Kemarin sudah tahu websitenya ya, mbisb.ub.aj.id. Nah di situ ada kontak person di sana. Teman-teman bisa tanya melalui kontak person tadi. Oke, mungkin dari kita sudah semua pertanyaannya. Terus untuk aku tanya lagi untuk teman-teman yang tahun yang mungkin belum mendaftar, bisa banget daftar. Terakhir pendaftarannya itu ditutup tanggal 23 Oktober. Dan kalau misalnya ada yang dibingungin, bisa banget tanya di narahubung yang ada di Instagram. Insya Allah bakal selamat Nabil. Oke, untuk ini ya, pesan untuk maba angkatan 2021 ya. Iya Mas, monggo. Oke, karena tadi Mas Nabil udah sama aku ingatkan, jangan lupa untuk daftar ISB karena pendaftaran itu masih bisa
awal yang dapat tanda-tandanya dan kalau misal ada yang bisa banget ditanyain ke narautum yang ada di jadi untuk kali ini sekian dulu terjadinya. Terima kasih Mas Nabil udah menyempatkan waktunya sebagai narasumber di kali ini dan tadi udah banyak sekali yang manfaat sama informasi yang udah disampaikan yang pastinya bermanfaat bagi kita semua dan terutama untuk mempermudah angkatan 2021. Sekian untuk ini. Sekali lagi terima kasih Mas Nabil dan semuanya jangan lupa jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di versi minus selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.